Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang solih, solihah, kelas 8, yang Ustazah banggakan. Apa kabar di pagi hari ini? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan semua sehat, dalam keimanan yang kuat, dan semua baik-baik saja. Anak-anakku sekalian, hari ini kalian semua sudah mendengar radio atau menyimak atau menyaksikan televisi? Apa yang kalian lihat pagi ini? Mungkin ada peristiwa-peristiwa penting yang kalian temukan di pagi hari ini, yang kalian dapatkan di pagi hari ini. Nah, informasi yang disampaikan kepada kalian, yang kemudian kalian dengarkan di radio atau kalian tonton di televisi tadi, itu disebut dengan berita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai teks berita itu apa. Seputar berita semuanya akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Akan tetapi sebelumnya Ustazah sampaikan dulu, kadang-kadang ketika orang mendapatkan sebuah berita, informasi yang disampaikan dalam berita itu, ada jenis yang memang di situ ada berita yang hoax. Hoax itu berita itu tidak nyata, jadi dibuat-buat atau sekedar sesuatu informasi yang tidak jelas tapi disampaikan begitu saja. Lemahnya, khawatirnya ketika kita tidak mengetahui sumbernya dari mana, itu nanti bisa terjadi kita membohongi orang lain. Nah, khawatir lagi kalau sampai dalam tataran fitnah. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan orang-orang atau anak-anak yang bisa menyebarluaskan berita yang tidak benar. Maka dari itu, kita harus tahu kepastiannya berita tadi hoax atau nyata atau fakta. Nah, itu tadi ya anak-anakku semuanya sekedar pengantar. Kemudian siap ya semua? Silakan ambil buku catatan. Nanti ada sesuatu yang penting, poin-poin penting, silakan catat. Kemudian nanti diresum kembali, diingat-ingat kembali, disimak kembali di dalam materi hari ini. Baik, semuanya sudah siap ya? Mau kita simak bersama-sama. Sebelumnya kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mau belajar tentang teks berita itu seperti apa. Silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik. Teks berita. Bentar ya. Nah, yang akan kita pelajari, kompetensi dasar yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah apa saja? Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Dan terakhir, kompetensi dasarnya adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mempelajari materi teks berita, diharapkan kalian semuanya bisa mengidentifikasi unsur teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Tujuan kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan tepat. Dan yang terakhir, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan dengan lengkap. Nah, sudah siap? Kita awali dari pertama, yaitu pengertian berita atau definisi berita. Apa itu berita? Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Informasi ini dapat diberikan melalui banyak media yang berbeda, dari mulut ke mulut, percetakan, pos, penyiaran, dan komunikasi elektronik, atau melalui kesaksian para pengamat dan saksi peristiwa. Ini adalah definisi berita, jadi informasi tentang peristiwa terkini. Terus struktur teks berita. Nah, dalam teks berita itu harus memuat strukturnya dengan lengkap.
Yang pertama apa strukturnya? Silahkan disimak baik-baik ya. Orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Jadi prolog atau pengenalan masalah. Sebelum memasuki peristiwa penting itu ada pengenalan masalahnya. Ini masuk dalam struktur pertama yaitu orientasi berita. Yang kedua adalah peristiwa. Nah, ini bagian yang terpenting dalam berita. Itu peristiwanya apa? Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan yang ketiga, sumber berita. Nah, ini seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, kita harus bisa merunut, harus tahu betul sumber beritanya itu dari mana. Ini bagian dari tabayun atau check and recheck. Jadi, sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam sebuah informasi yang hoax atau pembohongan publik atau sesuatu yang disampaikan eh, menjadi sesuatu yang harus benar, kok jadinya tidak benar, maka kita harus telusuri sumber beritanya dengan jelas. Ini tadi termasuk dari struktur teks berita. Diingat kembali ya, apa saja struktur teks beritanya? Ada orientasi berita, ada peristiwa, dan sumber berita. Semua sudah paham ya anak-anakku? Nah, sekarang pola penulisan berita. Jadi dalam penulisan berita itu ada polanya, mana cakupan yang paling penting, yang kurang penting, atau untuk sekedar tambahan. Ini biasa dikenal dengan istilah piramida terbalik. Mengapa disebut piramida terbalik? Itu cakupan dari atas itu berarti wilayahnya paling besar. Nah, ini dalam bahasa Inggris ada istilah seperti ini, title, lead, body, ledge. Nah, ini kita bicara dalam bahasa Indonesia sekarang. Dalam bahasa Indonesia, pola penulisan beritanya yang paling awal adalah judul berita. Nah, judul berita ini nanti akan menentukan menarik tidaknya. Orang biasanya tertarik itu di awal ada judulnya. Karena judulnya bagus, jadi tertarik. Karena judulnya menarik, banyak orang penasaran. Nah, ini dari judul berita. Kemudian cakupan yang sangat penting atau ini paling penting disebut dengan teras berita atau istilah lainnya adalah lead. Teras berita ini mencakup poin yang paling penting di sini. Terus tubuh berita, ini seputaran peristiwanya bagaimana itu tubuh berita. Dan terakhir yang sebagai informasi tambahan saja, ini posisinya kurang penting, maka paling sedikit cakupannya. Nah, ini adalah pola penulisan berita atau dalam istilah lain ada piramida terbalik ya, judul berita, teras berita, tubuh berita, dan yang kurang penting informasi tambahan. Jadi ini bisa ada, bisa tidak, tapi cakupannya paling sedikit. Atau ada juga yang menyebutkan ekornya berita. Ekor berita itu informasi tambahan. Sudah paham ya anak-anak semuanya mengenai pola penulisan berita. Jadi cakupan materi yang harus ada di berita itu posisinya yang paling penting apa itu sudah paham semuanya ya. Kalau sudah, sekarang kita menuju ke selanjutnya yakni unsur teks berita. Apa saja yang harus ada dalam penulisan berita? Jadi lengkap tidaknya berita itu dilihat dari unsurnya. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah 5W 1H. Apa itu? 5W, what, where, when, who, why, dan hanya adalah how. Ini kalau dalam bahasa Inggris. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini cakupan yang perlu diingat. Istilahnya sebenarnya sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada istilah 5W 1H. Sekarang kalau dalam bahasa Indonesia, nah ketika tadi ada 5W 1H, di bahasa Indonesia ada istilah adik simba. Apa itu adik simba? Ini jadi singkatan terbaru kita ya, supaya ini memudahkan kalian untuk memahami apa saja unsur yang harus ada dalam berita. Adik simba, A apa, dik dinya di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Adik Simba. Nah, unsur konsep adik Simba, apanya itu apa? Peristiwa apa yang terjadi. Jadi yang ingin disampaikan itu peristiwanya apa, tentang apa. Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi. Jangan-jangan ketika diberitakan ternyata di mana, tidak tahu atau ini hanya hayalan, nah berarti bukan berita. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah,
dalam sebuah peristiwa itu informasi tentang kapan itu harus jelas di situ. Kemudian siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa? Mengapa sampai peristiwa itu terjadi? Nah, itu harus ditelusuri, apalagi misalkan seorang pencari berita itu harus menelusuri mengapa sampai peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, bagaimana terjadinya peristiwa terjadi. Nah, itu tadi ya tentang adik Simba. Sudah dihafalkan ya. Kemudian sekarang syarat-syarat menulis berita. Nah, ketika kita mau menyampaikan sebuah berita harus tahu syarat-syaratnya. Isi dalam berita itu harus apa? Yang pertama, berita harus merupakan fakta. Fakta itu kejadian nyata, tidak tidak direkayasa, tidak dibuat-buat. Mau menyampaikan berita tapi itu rekayasa. Nah, khawatir, naudzubillah kita terjerumus ke dalam penyebaran fitnah atau hoax. Maka kalau mau membuat berita harus fakta, betul-betul kejadiannya ada. Syarat berikutnya, berita harus merupakan kejadian terkini. Jadi yang sekarang sedang terjadi itu apa? Jadi lagi up to date, belum lama terjadi. Jadi bukan kok cerita 5 tahun yang lalu diberitakan sekarang dibuat dalam tajuk berita. Nah, itu berarti sudah kadaluarsa atau expired. Kemudian sebuah berita itu harus seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Netral, tidak memihak. Untuk memberikan sebuah berita itu diupayakan beritanya seimbang. Berikutnya, berita harus lengkap. Maksudnya lengkap itu apa? Nah, lengkap itu yang kita bahas tadi. Berita harus lengkap, itu harus mengandung, memuat semua unsur berita. Tadi apa? Disingkat dalam bentuk apa? Tadi dalam singkatannya apa? Ingat ya? Adik Simba. Nah, diingat-ingat kembali. Jadi, kalau berita itu adik Simbanya harus lengkap. Kemudian, apalagi syaratnya? Sebuah berita itu harus menarik dan bermanfaat. Jadi, harus dikemas dengan bahasa yang menarik, bermanfaat bagi orang lain juga tertarik dan penasaran untuk membaca, untuk mendengarkan, atau untuk melihat. Kemudian syarat berikutnya adalah berita itu harus disusun dengan sistematis. Apa maksudnya sistematis? Sistematis itu maksudnya adalah tepat dalam penulisan kalimat dan pilihan kata atau diksi. Jadi penggunaan kalimatnya harus baku, tidak asal bahasa kita sendiri, bahasa semau kita, tidak. Pilihan katanya pilihan kata yang sesuai dengan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, harus sesuai dengan seperti itu, tidak asal kita dengan bahasa sendiri. Maka penyusunan berita harus dengan sistematis. Ini adalah syarat-syarat berita. Jadi kalau nanti kalian diminta membuat sebuah berita, beberapa syarat ini harus kalian pahami, sehingga nanti insya Allah bisa membuat dengan baik. Nah berikutnya, kita mau menyimpulkan isi berita. Ada berita yang panjang sekali mau kita buat dengan cara sederhana, biar orang lain membaca tidak bertele-tele, biar orang lain membaca tidak begitu repot ya, maka kita perlu menyimpulkan isi berita. Bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau menyimpulkan berita? Yang pertama, menyimak berita dengan saksama. Kalau dapat informasi berita itu harus disimak dengan teliti, betul-betul saksama. Menghindari hoax, menghindari berita yang fitnah, maka harus jeli dalam kita mendengarkan beritanya, harus dengan saksama, dengan teliti. Langkah kedua, mencatat pokok-pokok isi berita yang kita dapatkan. Jadi pokok isi berita itu apa saja, itu harus kita catat dengan baik. Temanya apa, peristiwanya tentang apa, yang diberitakan apa saja, orang yang terlibat itu siapa saja, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya kapan, dan proses terjadinya peristiwa yang sedang beritakan itu bagaimana, itu perlu dicatat pokok-pokoknya ini. Kalau sudah tercatat dengan baik, baru langkah berikutnya membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok berita tadi, kemudian disusun dalam kalimat berita sehingga lebih sederhana dalam cakupan beritanya. Itu langkah menyimpulkan isi berita. Insya Allah bisa dipahami ya anak-anakku sekalian. Nah berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan atau menghasilkan sebuah teks berita, kita mau menyampaikan, mau memberitakan. Teknik membacanya seperti apa? Nah ini juga perlu kita pelajari. Teknik membaca beritanya, yakni yang pertama lafal. Lafal itu apa? Cara mengucapkan bunyi bahasa. A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jadi membaca itu biar orang lain paham. Ini apa tuh yang diucapkan kok tidak paham sama sekali, tidak jelas sama sekali. A kok seperti masih di dalam
mulut tidak terbukaan, jadi harus jelas lafalnya. Teknik membaca berikutnya adalah nada atau tekanan, jadi tinggi rendahnya pengucapan. Yang ini ada penekanan kata, misalkan mau mengucapkan, memberitakan tentang informasi kebakaran, jadi dengan kata kebakaran itu lebih ditekankan. Nah, ini bagian dari tekanan atau nada. Yang akan kita tekankan dalam informasi itu apa, itu lebih ditekankan dalam bentuk nada yang tinggi. Terus intonasi. Nah, intonasi itu apa? Intonasi itu naik turunnya lagu kalimat untuk memberi makna kata dan atau kalimat. Jadi kalau tadi tekanan nadanya, sekarang intonasi. Bahasa Jawanya itu ada istilah cengkok. Ini nanti menentukan maknanya, makna untuk sedih atau makna betul-betul ini sedang marah atau makna sedang ikut juga dan sebagainya itu akan diketahui dari intonasi saat dibacakan. Itu ya. Kemudian teknik membaca berikutnya adalah jeda. Apa itu jeda? Jeda itu penghentian lagu kalimat. Jadi saat membaca itu ada tidak terus tanpa berhenti, tidak kok lanjut 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 tanpa ada jeda sebentar, ada penghentian sebentar, tidak. Jadi harus ada jedanya. Misalkan ada koma atau kita mau ini poin penting berhenti sebentar atau ada titik berarti itu berhenti, itu namanya jeda, penghentian lagu kalimat. Dan terakhir tekniknya ketika ingin membaca berita, volume harus jelas. Apa itu volume? Takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Jadi volume itu kenceng sekali, keras sekali, ataukah lembut sekali. Kalau membaca berita tidak perlu sampai teriak-teriak. Karena apa? Cukup orang lain itu sudah mendengarkan itu ya sudah, tidak perlu sampai seperti di lapangan teriak-teriak. Tapi juga tidak terlalu pelan, sehingga harus mendengar harus betul-betul mendekat sampai dia mendengar itu tidak. Jadi volumenya dipaskan, disesuaikan. Jadi volume adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Ini adalah teknik membaca berita. Nah, di pertemuan-pertemuan yang akan datang, Ustazah akan memberikan tugas pada kalian untuk membacakan berita itu bagaimana disesuaikan dengan lafal, nada, intonasi, jeda, dan volumenya. Itu ya anak-anakku semuanya. Untuk materi hari ini mengenai teks berita, seputar berita itu apa saja, kita sudah mengupasnya, sudah membahasnya dengan detail. Akan tetapi tentunya anak-anakku sekalian mungkin ada yang belum puas atau ada yang belum paham, nanti bisa bertanya kepada ustadzah, bisa lewat WA atau ya bisa komunikasi ya. Kemudian evaluasi untuk hari ini adalah silahkan kalian semuanya mendengarkan, mengamati dengan baik, membaca lagi, yang penting-penting kalian catat untuk dipelajari kembali pokok-pokoknya penting seperti apa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lagi lebih detail termasuk evaluasi. Ustazah akan membuat kuisnya seperti apa di pertemuan yang akan datang. Untuk sementara kalian pahami dulu yang kita pelajari hari ini. Insya Allah seperti itu ya. Cukup. Kalau sudah, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.